kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk tanggal 10 hingga 20 November 2022 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Cancer ya. Namun sebelum mari memulai tarik kartu tarotnya, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Cancer bersama dengan pasangannya adalah, ini pembacaan untuk couple ya. Six of Swords ada di sana, Four of Swords ada di situ. Kemudian, oh ini banyak pikiran ini nanti ya, banyak pikiran. Oke, baik, Eight of Swords ya. Five of Cups ada di situ. Eight of Cup. Kemudian, oh gitu. Ya, aku melakukan apa yang kamu lakukan ke aku. Nah, itu ya kalau Mari lihat. Aku akan bersikap sesuai dengan bagaimana sikapmu kepada aku. Ya. Jadi kalau Mari tangkap seperti ini ya, energi dari kamu Cancer. Ini terutama belakangan hari ya, bukan hanya di pertengahan November ini. Tetapi di belakangan hari ini, Mari ngelihat bahwa kamu itu banyak mulai mempertimbangkan hubungan kalian ini. Kamu di sini nampaknya nggak mau hanya terlibat dengan dia di soal perasaan saja gitu ya. Karena kamu berpikir bahwa mencintai saja tanpa memakai nalar, tanpa memakai logika, kok rasanya itu akan membawa penderitaan bagi kamu gitu ya. Nah, namun ini juga bisa ceritanya yang kayak sikapnya kamu terhadap dia ya, itu sesuai dengan kebenaran menurut versinya kamu tentu saja gitu kan. Mungkin dia membuat kamu belakangan hari ini merasa terabaikan ya. Dia membuat kamu merasa kamu ini tidak berarti bagi hidupnya dia ya. Entah itu dari cara dia ngomong sama kamu atau sikapnya dia ke kamu gitu ya, dingin, berbuat dingin ke kamu dan segala macam ke kamu gitu ya, sesuatu yang membuat kamu tentu saja merasa terusik kebahagiaanmu gitu kan. Nah, jadi di sini kamu yang kayak kamu menerima apa yang dia lakukan ke kamu tuh, kamu terima gitu ya. Kamu terima, kamu akui kejadian itu tuh ada. Dia nyakitin kamu, dia membentak kamu mungkin. Atau dia barangkali kabur, pergi, ngeghosting dan segala macam gitu ya. Kamu terima itu semua gitu. Tapi dalam penerimaan kamu tentu saja ya, kamu di situ yang kayak punya rasa gedek kayak gitu ya. Kenapa hal ini harus terjadi gitu? Kenapa dia harus bersikap seperti itu ke kamu gitu kan? Kenapa dia yang kayaknya ngelakukan sesuatu tuh yang nggak pantas untuk kamu terima gitu loh ya. Pantasnya kamu tuh kan dihargain, dihormatin gitu ya. Pantasnya kamu itu ya disayangi gitu ya. Mungkin diajarin gitu ya. Maksudnya diimamin, diimamin gitu ya. Atau mungkin kamu ingin kalau kamu itu sebagai pria disupport sama dia gitu ya. Dia hadir sebagai mood busternya kamu. Dia hadir sebagai, oke lah dia nggak membantu kamu, tapi setidaknya dia tidak membuat kamu itu makin mumet gitu ya. Dia setidaknya jangan membuat kamu itu susah
kalau nggak bisa membantu, ya, kalau nggak bisa nyenengin ibaratnya gitu, tapi setidaknya yuk jangan nyakitin gitu loh ya. Jangan kamu ini diabaikan, jangan kamu ini dicuekin gitu loh. Tapi hadirlah sebagai pasangan. Nah di sana ya, tentu kamu kayaknya yang ada rasa ngedumel kayak gitu sama pasangannya kamu gitu kan. Nah jadi di sini kamu ngedumel, cuman ya, kamu secara sadar ya mengakui bahwa untuk saat ini tetap bertahan dengan dia nampaknya pilihan terbaik gitu. Hanya saja kamu benci dengan perilakunya dia sama kamu gitu ya. Kalau orangnya mungkin kamu cintai dia ya, orangnya, wujudnya gitu ya, kamu mencintai person ini, tapi kamu mungkin membenci tindakan-tindakannya dia ini ke kamu gitu loh ya. Kamu gak suka dengan tindakan-tindakannya dia ini gitu, ada yang tidak berselaras dengan kamu gitu loh ya. Tapi alih-alih untuk berpisah gitu ya, kamu yang masih kayak ngasih kesempatan kepada dia gitu. Memang energinya kamu itu tidak ada hasrat keinginan untuk merubah dia gitu ya. Kamu gak punya keinginan untuk mendominasi dia, mendikte dia gitu ya. Kamu gak punya keinginan seperti itu karena mungkin kalian di sini udah paham ya bahwa mempengaruhi orang lain gitu ya, atau mempengaruhi orang lain itu bagus, baik ya, memberikan contoh maksudnya mari dalam artian mempengaruhi ini ya. Tetapi yang seperti menyuruh orang gitu ya, yang kayak berharap kepada seseorang untuk jauh lebih bersikap baik ke kamu, mungkin kamu menganggap itu seperti sebuah perjuangan yang akan menguras energinya kamu gitu. Alhasil di sini kaum Cancer gitu ya, kamu lebih memilih untuk ya udah, dia tidak bisa menjadi seseorang yang seperti kamu inginkan. Nah akhirnya di sini kamu kayak mengambil alih kehidupan pribadinya kamu, gitu ya. Kamu di sini yang kayak ya udah, aku menyamankan diriku aja lah gitu ya. Aku membuat diriku ini sibuk dengan hal-hal yang membahagiakan aku, alih-alih aku berharap dia yang menghadirkan kebahagiaan itu untuk aku gitu. Jadi di sini kamu kayak menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya kamu gitu ya. Mungkin di sini rohani dalam artian kamu tersakiti oleh dia dan kamu tahu jiwamu ini sedang merana, sehingga kamu harus self healing di situ gitu ya. Dan misalnya kamu ada kendala gara-gara dia ya, kayak kesejahteraannya kamu itu terganggu gitu loh. Nah saat ini kamu kayak yang oke, dari dia tidak bisa mencukupi, padahal itu mungkin tugasnya dia sebagai seorang suami, katakan gitu ya. Nah di sini kamu yang udahlah, dia nggak usah diharapin, aku dengan diriku aja di sini yang akan berjuang gitu loh ya. Nah kalau mari lihat ya bahwa ini seperti drama di mata kamu ya, relationship kamu dengan dia ini seperti drama di sini, dan kamu tidak tertarik lagi ya mengikuti drama dari pasangannya kamu gitu ya. Nah saya rasa pasangan kamu ini ya, jika belakangan hari dia lebih sering membuat kamu ngerasa tidak nyaman akan hadirnya dia gitu. Nah kali ini mari rasa dia akan mencoba ya mendekati kamu kembali. Nah di sana ini untuk beberapa ceritanya ya, kalian tidak berkata putus di sini, kalian tidak berkata pisah di sini gitu. Atau mungkin paper sudah keluar, boleh ya, boleh paper keluar, kalian sah bercerai misalnya gitu. Tapi
secara kehidupan nyata, koneksi antara kamu dengan pasangan kamu ini sebenarnya tidak putus, gitu ya. Boleh namanya status putus untuk beberapa, tapi di sini beberapa yang lain tidak ada perceraian, cerita bubaran, itu nggak ada. Tapi sekiranya di situ ada, mari ngelihat ini tidak benar-benar putus, ini tidak benar-benar terlepas. Nah, modelnya kita, ya, akan ada seseorang ini yang datang untuk ingin kamu terima kehadiran dia kembali. Ada seseorang yang sedang berharap ya, kehadiran dia itu diterima kembali oleh kamu. Nah, jika seseorang ini pernah menyakiti kamu, ada guilty feeling di sana, ya. Jika seseorang ini berlaku curang sama kamu belakangan hari, bersikap tidak sepantasnya ke kamu, ada rasa bersalah di sana, gitu ya. Ada rasa bersalah. Ketika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang di situ tidak berkenan bagi kamu, pada kenyataannya yang dia lakukan itu tuh mentok kok, nggak ada hasil kok, gitu ya. Dia tidak makin sejahtera, dia tidak makin bahagia, dia tidak makin tenang di sana, gitu. Tetapi di situ dia yang kayak justru makin ngerasa apa ya, agak-agak ada di situ rasa kesengsaraannya dia, gitu ya. Nah, mari ngelihat bahwa orang ini tuh perlu sedikit untuk dicurigain, gitu ya. Kenapa dia datang lagi sama kamu di sini, gitu? Karena boleh jadi dia akan memperpanjang drama yang coba untuk kamu hindari. Nah, kayak gitu ya. Beberapa di sini kamu mungkin sudah memaafkan dia, tetapi kamu tidak bisa melupakan apa yang pernah dia lakukan ke kamu. Ini ada akumulasi yang mari lihat ya. Kamu di sini kayak yang mauin dia. 1 kali kamu nyakitin aku, 2 kali kamu nyakitin aku, 3 kali kamu nyakitin aku. Nah, kamu menghitung itu. Kamu menghitung tindakan-tindakannya dia ke kamu. Oh, kebaikannya dia 1, ini dia berbuat baik sama aku. 2, oh ini lagi ya perbuatan manisnya dia. Kamu tetap menimbang relationship-nya kalian ini, ya. Bukan hanya dari sisi buruknya dia aja, tapi tetap sisi baiknya dia. Makanya di situ untuk beberapa kalian, kamu bisa memaafkan dia. Tetapi kamu tidak bisa melupakan apa yang dia perbuat sama kamu, gitu loh. Maka karena itulah kamu di sini mengkondisikan dirimu ya untuk lebih fokus lagi hanya kepada dirinya kamu sendiri. Nah, gitu. Atau kepada sesuatu yang kamu rasa itu kebaikan, itu hal yang baik, gitu ya. Mungkin bukan egois kamu di sini, tapi apa ini yang baik, apa ini yang tepat, gitu. Misalnya gini, udahlah dicuekin aja lah dia sebagai suami. Pokoknya di rumah aku kerja, aku ngerawat anak-anak. Nah, misalnya kayak gitu ya. Aku merawat diriku, terserahlah dia mau ngapain di sana. Aku nggak akan membebani dia, dan jangan dia coba-coba untuk membebani aku. Nah, modelnya kamu kayak gitu. Nah, ketika seseorang ini sudah melihat kamu berada di zona nyamannya kamu, padahal sebenarnya kamu tidak nyaman-nyaman juga sama dia ya. Tetap ada beberapa di antara kalian kalau ngelihat dia tuh bisa bikin kamu tuh nangis gitu ya. Bisa bikin kamu itu agak sengsara juga lah melihat dia. Tapi kamu tidak terjebak hanya di situasi itu-itu saja gitu. Jadi kamu oke, aku menderita karena dia. Ya, kamu akui penderitaan kamu itu ada, tapi kamu tidak yang hanya mengasihani diri kamu sendiri gitu ya, hanya yang kayak tersungkur, lemah, lunglai, tak berdaya gitu ya. Enggak kayak gitu kamu. Kalau mari lihat di sini kamu yang kayak
aku harus bertumbuh di sini ya. Aku harus punya kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan aku yang selama ini dengan dia. Nah, itu prinsipnya kamu sekarang, ya. Nah, jadi orang ini hadir dalam hidupnya kamu, bisa aja coba untuk kembali meluluhkan kamu gitu ya. Dia lihat, wih, itu pasanganku ini Cancer ini kok agak lebih enak ya sekarang hidupnya dia gitu ya. Kok dia kelihatan lebih anteng, kok dia kelihatan lebih tenang di situ gitu ya. Nah, orang ini akan datang ke kamu. Tapi cara-caranya dia datang ke kamu ini bisa itu kayak yang cara-cara agak-agak urakan gitu ya, agak-agak over caranya dia ngambil perhatiannya kamu, over banget. Nah, kayak gitu. Dan ada di sini, mari lihat, bisa dia ini ya sedang menjemput kekacauan bagi diri dia sendiri. Dia berusaha untuk mengacaukan kamu, tapi pada akhirnya yang terkacaukan itu hanyalah dia sendiri. Nah, di sana ya, yang kacau itu hanyalah dia sendiri. Kamu udah enak ini dengan hidupnya kamu, tapi dia datang balik ke hidupnya kamu. Ini bisa untuk menjemput kembali gitu ya, sesuatu yang akan mencungkil ego dia sendiri gitu. Orang ini akan seolah-olah memperjuangkan kamu gitu ya. Pokoknya dia hadir, itu aja intinya. Pokoknya dia hadir di sini. Dia hadir kembali dalam hidupnya kamu gitu ya. Tapi di sini bisa dia akan mendapatkan penolakan di sana. Cuman dia bilang, ya udah nggak apa-apa, pokoknya aku datang aja lagi gitu ya. Pokoknya aku akan datang. Nah, untuk beberapa kasus, ini kan pembacaan general ya. Untuk beberapa kasus di sini bisa cerita cinta segitiga. Kamu sudah kembali kepada kondisi nyamannya kamu. Kalau kamu udah punya keluarga, kamu mengambil sikap tegas di situ ya. Kamu akan kembali kepada keluarga kamu dan meninggalkan dia ini sebagai si selingkuhannya kamu gitu. Nah, ketika kamu meninggalkan dia, sempat dia ini ya sudahlah gitu ya. Ya sudah, kamu mau pergi kamu mau kembali sama keluarganya kamu, atau kamu mau membangun hidupnya kamu tanpa aku, ya sudah gitu ya. Nah, nggak apa-apa katanya. Nah, tetapi di sini dia di middle November ini dia akan datang lagi sama kamu, gitu ya. Dia akan berusaha lagi untuk masuk dalam hidupnya kamu. Tapi yang ditawarkannya sama kamu ini mungkin itu hanya sebagai sebuah cara untuk dia melepaskan bebannya dia, gitu ya. Kehilangan kamu itu sebuah ketidakikhlasan bagi dia, gitu ya. Nah, dan dia berharap bahwa kamu itu menerima dia, gitu. Tapi kamu tidak tertarik dengan tawarannya dia itu sebagai pasangannya kamu kembali. Nah, di sana ini bukan hanya cerita cinta segitiga saja misalnya, tetapi ini bisa juga cerita antara kamu dan dia satu-satu. Kamu tidak terlibat dengan siapapun, dia tidak terlibat dengan siapapun. Ini bisa aja suaminya kamu, gitu ya. Bisa aja pacarnya kamu yang notabene-nya dia tidak berselingkuh di sini, gitu ya. Tapi dia di sini yang kayak, aku mau datang kembali sama kamu. Aku pengen kita itu bersama lagi, gitu. Tapi ajakannya dia, caranya dia mengajak kamu ini nampaknya apa ya? Akan bikin dia uring-uringan sendiri. Bisa jadi orang ini tuh agak-agak kurang sabaran ya tipe orangnya. Bisa orang ini tuh agak-agak gegeran dia. Gayanya itu ya agak-agak gegeran di situ. Nah, jadi kayak yang norak. Cara masuknya sama kamu itu kelihatannya di situ norak. Dan ketika dia norak seperti itu, kamu tuh ya bisa semakin ilfil gitu ya. Kamu bisa semakin ilfil, atau bahkan beberapa di antara kalian tidak mau peduli gitu loh. Kamu menutup matanya kamu akan hadirnya dia, gitu ya. Kamu menutup matanya kamu, mau sampai kayak gimana pun dia mengusahakan hubungan kalian ini, gitu ya. Mencoba untuk nyempil masuk dalam hidupnya kamu. Tapi kaum dari Cancer di sini, mari rasa kamu tidak akan, setidaknya untuk middle November ini, gitu ya. Kamu di sini tuh kayaknya tidak akan memberikan kesempatan bagi seseorang ini untuk mengusik-ngusik hidupnya kamu.
Nah, modelnya seperti itu ya. Tidak kamu biarkan dia mengganggu ketenangan yang berusaha untuk kamu bangun saat sekarang ini. Jadi datangnya dia ini bisa datang yang terpental gitu ya. Terpental lagi sama kamu. Nah, di sana ya. Dan Mari rasa hubungan kalian ini memang butuh healing di sini ya. Karena boleh jadi agak banyak kekacauan. Kekacauan bisa ini model kekacauannya itu kekacauan yang diam-diam gitu. Tidak lagi berargumen tegang-tegangan urat di sana gitu ya. Tapi cukup mengkuras energi pikiran. Nah, seperti itu. Oke, baik ya. Cancer, dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Sagittarius di situ, energi dari Capricorn, energi dari Pisces di sana, energi dari Scorpio juga hadir di sini ya. Oke, itu aja dulu. Moga-moga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.